Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahim Nurul Firdaus dari NRP 10. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan menggunakan Key. Apa itu Key? Key adalah salah satu tools dari Hydra Framework yang dimana dia itu sangat powerful sekali. Aplikasi ini biasanya digunakan pada saat development karena aplikasi ini hanya bisa diakses melalui IP lokal atau IP tertentu. Namun selain IP lokal sebenarnya Key ini bisa diakses juga melalui IP lain, tapi harus ada beberapa konfigurasi di sini, yaitu bisa menambahkan IP yang akan diberikan privilege untuk bisa mengakses Key tersebut. Caranya di sini kita membuka folder file config kemudian di web.php. Di sini di versi basic ya, jadi letaknya di sini. Saya coba bukakan di basic, kemudian ada folder config, di sini ada web.php. Nah, di sini. Nah, apabila allow IP ini, di sini kita isikan IP tertentu, maka IP tersebut bisa mengakses key pada project kita seperti itu. Di sini akan saya komen karena saya hanya mengerjakan pada IP lokal seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan pertama-tama akan membuka dashboard Key saya. Untuk membuka Key atau untuk mengakses Key ada dua cara, yaitu ada satu cara sebenarnya menggunakan link ini, http://yourdomain/your/app/web kemudian index.php routing Key. Namun bisa juga langsung web/key apabila sudah menerapkan pretty URL. Nah, di sini saya akan menerapkan pretty URL untuk basic template pada project kali ini. Caranya di sini pada bagian config kita buka web.php. Nah, di sini kita scroll ke atas sedikit. Nah, di URL manager ini defaultnya dia akan komen seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan pretty URL kita tinggal uncomment ini sehingga agar enable pretty URL ini statusnya menjadi true seperti ini. Nah, apabila di sini sudah true, kita bisa mengakses dashboard Key kita dengan cara di sini localhost slash domain kita, di sini basic, kemudian web/key seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan dashboard dari Key pada basic template project yang saya coba pada kali ini. Langsung kemudian saya di sini akan mencoba untuk membuat atau mengenerate model. Setelah itu mengenerate controller lalu melakukan fungsi CRUD. Nah, sebelumnya saya harus menghubungkan database yang ada. Di sini saya hubungkan php-myadmin, harus kita hubungkan dengan project kita pada basic template itu. Caranya di sini pertama-tama kita harus membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database untuk basic, sudah ada datanya mahasiswa. Di sini sebagai contoh saja tabel mahasiswa. Kemudian akan kita sambungkan dengan cara kita masuk ke folder basic, kemudian kita masuk ke db.php. Basic config lalu masuk ke db.php. Di sini tinggal kita masukkan hostnya. Apabila lokal di sini tinggal kita isi localhost, kemudian db name-nya menggunakan basic, kemudian username dan password sesuai yang sudah kita tetapkan seperti itu. Di sini karena sudah saya assign, sudah saya hubungkan, maka saya bisa langsung melakukan generate. Yang pertama generate model. Nah, caranya langsung saja pada dashboard Key kita langsung akses ke CRUD generator. Nah, di sini kita pilih untuk model generator. Pada model generator ini untuk table name dia akan langsung memberikan suggestion sesuai tabel yang ada pada database kita. Karena tadi saya sudah membuat tabel mahasiswa, maka di sini akan otomatis muncul suggestion yaitu mahasiswa seperti itu. Kemudian model kelasnya akan otomatis tergenerate juga sama, tapi dengan huruf kapital pada bagian depan seperti itu. Untuk namespace dan lainnya kita biarkan default saja. Di sini code template-nya menggunakan default ya, lalu kita klik preview. Nah, setelah kita klik preview, dia akan mengenerate file baru di sini di models mahasiswa.php. Langsung kita generate saja. Nah, setelah itu
di sini kita sudah berhasil nih mengenerate model baru, tempatnya di sini di basic, kemudian di model. Nah, ini mahasiswa.php. Ini model yang sudah kita generate otomatis di database kita. Setelah itu kita di sini akan melakukan generate controller. Caranya hampir sama, tapi kita di sini masuk ke CRUD generator. Nah, di sini fungsinya adalah kita akan mengenerate controller agar nantinya juga bisa digunakan untuk proses atau fungsi CRUD. Nah, model kelasnya tinggal kita isikan namespace atau app/models, kemudian kita berikan nama sesuai nama model tadi, yaitu mahasiswa. Kemudian untuk search model kita isikan sama mahasiswa, tapi di belakang kita tambah search seperti ini. Kemudian untuk controller sama, tapi di sini di belakang kita tambah controller dan namespace-nya kita ganti menjadi app/controller seperti itu. Lainnya kita biarkan default, template-nya juga ini sementara kita biarkan default seperti ini. Nah, kita coba preview. Nah, di sini karena ada perubahan ya, karena ini tadi saya sudah melakukan pengeditan, jadi di sini akan saya kembalikan ke default-nya. Lalu tinggal kita klik generate, maka dia sudah berhasil mengenerate controller sekaligus beberapa file yang dibutuhkan untuk CRUD. Nah, di sini tadi ada mahasiswa search, kemudian ada view juga, di sini ada view mahasiswa, ada banyak file yang bisa digunakan untuk melakukan fungsi CRUD. Nah, selanjutnya untuk melakukan CRUD di sini langsung saja kita buka dashboard CRUD yang sudah kita buat dari controller tadi. Caranya di sini langsung saja kita masuk ke localhost, kemudian basic web. Setelah itu kita pilih modelnya, controllernya yaitu mahasiswa. Kemudian kita langsung buka, sepertinya bisa langsung seperti ini. Nah, ini adalah tampilan default dari CRUD yang sudah kita buat dari controller yang kita buat tadi melalui G ya. Di sini kebetulan sudah ada data yang saya assign. Di sini akan saya hapus. Nah, akan saya hapus. Nah, saya lalu akan mencoba melakukan CRUD, yaitu sini akan saya menambah data baru. Saya lalu nama, kemudian email akan saya kosongi karena di database tadi untuk email saya tidak wajib, jadi akan saya kosongi. Nanti akan saya gunakan untuk operasi edit ya. Di sini tinggal saya save, kemudian nah datanya sudah berhasil masuk seperti itu. Nah, kemudian di sini juga bisa edit. Jadi tadi sudah kita berhasil create, kemudian tadi juga sudah berhasil delete, juga sudah berhasil read atau membaca datanya. Nah, sekarang kita akan mencoba edit dengan cara emailnya akan kita tambahi alamat email seperti ini. Lalu kita tinggal save dan kita sudah berhasil melakukan operasi CRUD menggunakan key pada project basic kita seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk ini generator, CRUD generator, nah dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan kustomisasi tampilan pada dashboard key kita. Nah, kustomisasi di sini maksudnya adalah pada dashboard ini kita akan mencoba melakukan kustomisasi, tapi di sini akan saya coba simpel saja, yaitu merubah teks yang ada pada button ini. Di sini keterangannya create mahasiswa, saya akan mengubahnya menjadi tambah mahasiswa seperti itu. Nah, caranya di sini pertama kita harus membuat direktori baru, templates yang ada pada app. App ini maksudnya adalah direktori basic seperti itu. Di sini saya sudah membuat folder baru, folder template-nya. Ini adalah folder template yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu saya akan mengcopy direktori CRUD yang ada di vendor isoft i2g src kemudian generators. Kita buka di menu vendor, kemudian di isoft, lalu ada i2g, kita buka source generators. Nah, di sini ada folder CRUD. Nah, di sini tinggal kita copy, lalu kita akan paste di folder template yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah saya copy kebetulan seperti itu. Nah, jika sudah kita paste di folder template ini, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan melakukan kustomisasi dengan cara mengedit file yang ada di dalam view di sini. Jadi kita tinggal masuk ke default, di sini ada views, kita edit karena di sini menunya adalah index mana tadi?
Nah, ini adalah indeks. Nah, ini ya indeks. Nah, kita di sini akan mengedit view untuk indeks. Nah, di sini. Nah, ini adalah add ini ada yang sudah saya edit sebelumnya. Saya akan merubah menjadi tambah. Nah, nanti dia akan berubah menjadi tambah spasi. Nah, ini adalah otomatis yang akan di-generate dari model. Nah, tadi karena model kita mahasiswa, maka nanti akan berubah menjadi tambah mahasiswa. Setelah kita save, kita tinggal di sini membuat ulang generatornya. Nah, kita cek di generator, kita buat ulang dengan data yang sama, tapi di sini untuk code template-nya kita refresh dulu ya. Refresh, lalu nah untuk template-nya tinggal kita rubah menjadi mycrud. Mycrud ini apa? Mycrud itu adalah code ini. Nah, code ini akan kita copy di sini. Sebentar. Kita copy di web.php. Web.php itu ada di config. Nah, di web.php ini. Nah, ini sudah saya masukkan tadi sebelumnya. Nah, di sini fungsinya ini adalah dia akan mereplace atau mengganti tampilan CRUD yang sebelumnya ada di generator. CRUD generator akan dirubah ke folder template. Nah, dirubah menjadi ini. Fungsinya mycrud. Template-nya memang mycrud template-nya. Dia ada di folder app, folder template, kemudian CRUD default, kemudian di index seperti itu. Nah, oleh sebab itu di sini akan muncul mycrud seperti itu. Nah, kita tinggal preview, maka akan ada keterangan ada satu file yang dirubah karena kita tadi sudah melakukan perubahan pada satu file yaitu di indeks. Kita merubah tampilan kata-kata pada buttonnya. Tinggal kita centang, lalu kita klik generate. Nah, di sini sudah berhasil kita melakukan pengeditan. Kita coba di dashboardnya kita refresh, maka dia akan berubah menjadi tambah mahasiswa. Jadi kita sudah berhasil melakukan semua percobaan, mulai dari mengenerate model, controller, melakukan operasi CRUD, lalu yang terakhir melakukan customisasi. Selanjutnya di sini saya akan langsung masuk ke latihan. Di latihan di sini saya akan mencoba melakukan sama seperti tadi, yaitu membuat model kemudian fungsi CRUD, tapi pada project Y2 yang menggunakan advanced template. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga sama, saya akan menyiapkan, oh ya di sini ada keterangan bahwa kita harus membuat arsitektur database seperti ini terlebih dahulu ya. Lihat ya. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan database terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat database advance. Ini sebelumnya sudah ada pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membuat ini, lalu saya hanya menambahkan dua tabel baru yaitu item dan item kategori. Nah, di item sini sesuai pada ketentuan di sini item di sini saya akan mengeset kategori ID ini, saya akan sedia sebagai origin key dari ID pada item kategori seperti itu. Jadi pada item di sini saya tinggal masuk ke structure, saya masuk ke relation view. Di sini saya membuat relasi baru ya, ini namanya test. Kita buat default aja restrict. Nah, kita pilih di sini kategori ID, dia akan menjadi foreign key dari data mana, maka sini akan kita pilih tabel advance, lalu ke item kategori, ini adalah tabel item kategori, atributnya ID seperti itu. Lalu kita tinggal save, maka dia akan otomatis tergenerate. Apabila kita lihat strukturnya, kita bisa lihat strukturnya di sini. Nah, ini adalah struktur relasi dari tabelnya. Ini jadi sudah sesuai dengan yang ada pada contoh di sini relasinya. Setelah itu jangan lupa kita harus menghubungkan database ini dengan project advance kita. Sudah ada di pertemuan sebelumnya. Caranya di db.php ini. Oh, maaf, ini untuk yang basic ya, saya close aja dulu. Ini juga saya close. Ini index juga saya close. Untuk merubah data, untuk men-assign database tadi, langsung saja kita ke project backend kita.
kita masuk ke common. Nah, saya tutup semuanya dulu agar lebih mudah ya. Nah, kita masuk ke common. Mana common? Nah, common di sini ada main local.php. Nah, di main lokal ini kita tinggal assign database-nya apa, username, password, dan seterusnya seperti itu. Sesuai dengan data yang ada pada database kita. Setelah berhasil terhubung, baru kita akan melakukan generate model dan juga controller untuk bisa melakukan fungsi CRUD. Nah, di sini langsung saja kita bisa masuk ke dashboard GUI. Dashboard GUI untuk advanced template sama seperti tadi, kita bisa masuk menggunakan link yang masih belum menggunakan pretty URL atau bisa menggunakan pretty URL seperti ini. Tapi settingnya agak berbeda. Di sini caranya adalah untuk basic template ini ya, kita tinggal uncomment di sini. Lalu untuk yang advanced template, kita untuk mengaktifkan pretty URL agak sedikit berbeda, yaitu caranya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu pretty URL di backend, kemudian kita masuk ke config. Di sini ada main.php. Nah, ini defaultnya adalah di comment seperti ini, seperti yang pada basic tadi. Kita tinggal uncomment, lalu di bagian front end juga kita lakukan hal yang sama. Front end di config kita pilih main.php. Nah, ini juga sama, sudah saya uncomment. Defaultnya tadi dia di comment seperti ini. Seperti itu. Setelah kita uncomment, tidak hanya sebatas kita uncomment seperti pada basic, kita harus melakukan operasi tambahan. Di sini adalah kita harus membuat file .dataccess di dalam folder web. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing di backend maupun front end, yang front end saya tutup dulu. Nah, di backend sini ada folder namanya web. Nah, di dalam web sini kita akan membuat file baru namanya dataccess. Ini sudah saya buat, lalu kita tinggal memasukkan code yang ada di sini. Kita copy ke file kita, file baru tadi .dataccess. Hal itu juga dilakukan di front end. Nah, front end di sini juga sudah ada folder web. Kita tinggal membuat file baru dataccess, kita isi code yang sama seperti itu. Setelah kita isi code yang sama, kita bisa langsung masuk ke dashboard GUI-nya. Sama seperti tadi, hanya saja kita di sini akan merubah sedikit. Kita masuk ke MyMart, bukan basic ya, MyMart. Kemudian tidak bisa langsung masuk ke web, kita harus menentukan apakah itu backend atau front end. Karena kita akan melakukan fungsi CRUD, maka kita akan masuk ke backend. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung masuk ke GUI. Nah, ini adalah dashboard GUI untuk advanced template. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat mengenerate model dan juga controller setelah melakukan CRUD seperti tadi. Kita tinggal masuk ke model generator. Di model generator kita tinggal menambahkan nama tabel. Nah, tabel ini sesuai dengan yang ada di database. Nah, karena kategori di sini dia adalah version key dari item kategori, maka kita pertama-tama harus membuat model untuk item kategori terlebih dahulu. Nah, sini kita pilih untuk tabelnya item kategori. Kemudian model class name-nya dia secara default akan mengisi dengan item kategori tanpa underscore, dan juga C-nya dibuat kapital dan awal huruf juga dibuat kapital seperti itu. Perbedaannya dengan yang basic tadi, di namespace kita tidak menggunakan app karena untuk basic dia hanya satu, hanya app saja, namun di advanced ini dia ada backend dan front end, sehingga kita harus menentukan apakah backend atau front end. Karena kita di sini membukanya sebagai backend, maka di sini juga kita set sebagai backend seperti itu. Setelah kita isi semuanya, langsung kita preview. Nah, di sini sudah ada, kita generate saja. Nah, selanjutnya kita tinggal mengenerate model satunya, yaitu untuk item. Tabel item, kemudian model class name-nya juga defaultnya item. Namespace-nya sama, backend/model, lalu kita preview. Nah, seperti ini sudah ada. Nah, kita di sini sudah berhasil mengenerate model. Selanjutnya kita akan mengenerate
untuk controllernya. Sama, di model class kita memilih model sama seperti tadi dengan namespace-nya backend/models. Jangan lupa backend/models. Nah, seperti itu. Nah, untuk short-nya juga sama, tapi dengan backend/model juga. Dan controller juga sama, backend controller item controller juga. Lainnya kita biarkan default, kita tinggal masuk ke preview seperti ini. Nah, kita generate. Yang untuk item kategori juga sama, tinggal kita tambahkan kategori seperti ini. Model class-nya jangan lupa ini tidak menggunakan underscore, karena tadi yang di-generate adalah item kategori langsung ya. Untuk model search sama, tinggal di sini ada tambahannya kategori. Kemudian untuk backend-nya juga sama, di sini tinggal kategori juga. Nah, seperti ini. Kita tinggal ke preview, lalu kita generate. Nah, kita sudah berhasil melakukan generate controller dan juga model. Tinggal kita masuk ke dashboard CRUD yang sudah kita buat. Di sini juga sama caranya, localhost kita ganti basic menjadi nama project kita karena tadi MyMart ya. Lalu kita masuk ke backend. Setelah itu baru ke web. Nah, masuk ke controllernya apa? Controllernya adalah item. Kenapa item di sini? Karena item di sini dia ada version key yang version key-nya itu mengarah ke item kategori. Apabila kita menampilkan item kategori, maka dia tidak akan memanggil item karena di sini tidak ada relasi sama sekali. Padahal yang bisa memanggil adalah yang item karena dia ada version key dari item kategori. Jadi di sini kita memanggil web/item, kita tinggal klik. Nah, ini sudah berhasil menampilkan dashboard CRUD. Kita tinggal create item seperti tadi, nama misalkan mouse harganya 100.000 misalkan ya, kategori ID 1. Nah, ini kenapa tidak bisa? Karena kategori ID dia masih kosong seperti itu. Jadi di item kategori ini kita harus menampilkan terlebih dahulu. Karena dia masih kosong, untuk ID name dan kategori dia masih kosong, maka kita tidak bisa menambahkan. Kita tinggal insert di sini ya. Kita coba isi misalkan 1 name mouse, ini misalkan kita isi 2 keyboard, kita tinggal go. Kategori sudah ada datanya. Nah, di sini apabila kita coba, maka dia akan berhasil karena di kategori sudah ada. Nah, seperti ini. Dia sudah berhasil masuk ya. Di sini kita sudah berhasil melakukan view, kita sudah berhasil melakukan create, lalu kita akan melakukan update dengan cara di sini bisa klik update, kategori kita rubah 2, kita save, dia akan berhasil. Kemudian yang terakhir kita mencoba melakukan delete dengan membersihkan ini. Nah, berhasil. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah berhasil melakukan CRUD, di mana kita juga harus mengenerate model dan controller untuk project YBasic template dan juga untuk project Y advanced template menggunakan G. Nah, sekian praktikum singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.